Mas bro, semua kawan hunting and fishing, ketemu lagi bersama kita di channel hunting and fishing. Jadi kali ini saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman kita baru-baru ini berburu ya bro, nembak. Jadi ceritanya waktu itu hari apa Kang waktu itu Kang? Kamis malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat ya Kang? Jadi ceritanya waktu itu hari Kamis malam Jumat, kita berangkat OTW hunting ke salah satu gunung di Jawa Barat, di Sumedang tepatnya. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa menyebutkan salah satu gunungnya, salah satu tempat kita hunting, karena memang sedikit privasi ya mas bro semua. Jadi ceritanya seperti ini bro. Waktu itu saya baru aja pulang kerja, tiba-tiba mamang saya, Kang Dede, nyeletuk lah ngomong, ngajak-ngajak hunting yuk ke salah satu gunung yang saya maksud itu. Karena memang saya berambisi, saya suka juga hobi hunting, jadi saya langsung iyakan aja mas bro. Nah jadi ceritanya singkat cerita ya, kita berkemas, kita siap-siap semua peralatan untuk hunting, persiapan juga. Nah sekitar pukul berapa? 7 ada? Pukul 7 ya? Sekitar pukul 7 kita berangkat ke salah satu gunung itu ya bro ya. Kita berangkat sampai sana, sengaja sampai sana ya bro. Di perjalanan sampai sana, begitu mau masuk perkampungan, perasaan saya udah nggak enak. Saya sempat bilang, Kang, saya bilang, aduh perasaan saya nggak enak nih gitu kan. Apa nggak sebaliknya kita balik kanan aja gitu kan. Cuman karena memang saya hobinya udah pol banget gitu kan, udah wah mantap banget hobinya tuh, pantang mundur gitu mas bro buat hunting gitu kan, buat nembak waktu malam itu. Jadi ya saya kan juga nggak mau ngecewain mamang saya, jadi waktu saya berangkat, nah di seperempat lah tempat perjalanan udah mau masuk perkampungan itu ada satu warung bro. Jadi kita mampir beli kopi dulu gitu kan, sama persiapan asap gitu kan. Nah setelah dari situ beres, sampailah kita di salah satu gunung mas bro. Begitu masuk perasaan sudah nggak enak banget gitu loh, udah perasaannya tuh udah ciut aja, udah nggak ada mentalnya, itu udah hilang aja udah mental saya tuh. Akhirnya saya maksain buat masuk, kita persiapan, senapan dikeluarin gitu kan, senapan kita keluarkan gitu, takutnya jaga-jaga juga kan, suatu perjalanan tiba-tiba ada buruan kita bisa langsung nembak gitu mas bro ya. Nah singkat cerita, setelah berjalan-jalan kita nyampe, ada setengah perjalanan gunung kan? Ada ya? Setengah ya kurang lebih ya? Setengah perjalanan gunung saya mendengar tuh saya dengar suara kayak dilewatin kayak rumpun bambu gitu kan, rumpun bambu, ada suara trek gitu kan. Nah mental saya di situ udah down banget mas bro semua ya. Saya bilang, Mang, saya bilang gitu kan, itu suara apa gitu kan. Karena memang yang di benak saya pikiran itu waktu itu suara ya apa ya namanya, macan gitu kan ya, entah itu macan apa gitu kan, pikiran saya seperti itu. Nah mamang saya ngomongnya itu suara hewan mas bro. Nah hewan kan sebenarnya banyak mas bro ya, cuman karena memang pikiran saya negatif, jadi ya saya pikir juga kan hewan, oh ya udah saya pikir hewan ya maksudnya itu lah mas bro ya, mas bro semua ngerti ya. Nah kita lanjutin perjalanan sampai suara trek ya, kayak nginjak bambu gitu ya, bekas ranting bambu itu mas bro pasti tau lah suara kalau misalkan hewan nginjak apa namanya ranting bambu itu seperti apa mas bro pasti tau lah. Saya sorot, coba pakai senter gitu kan, itu juga kan bawa senter persiapannya, saya sorot seperti itu.
kebetulan juga saya sorot, suara diem gitu mas bro. Saya lanjut lagi perjalanan sama mamang saya tuh, dia ngikutin lagi gitu, suara ketrek kayak suara apa, ranting keinjak, kayak daun ranting keinjak gitu loh. Saya sorot nggak ada lagi, sampai akhirnya saya putuskan, saya bilang, Mang saya udah nggak kuat, saya bilang udah pengen balik lagi aja, udahlah cabut aja pulang gitu kan mas bro ya. Akhirnya memang saya juga nggak bisa memaksakan gitu kan, karena mental saya udah down banget, udah di bawah banget gitu kan. Akhirnya kita pulang lagi. Nah saat kita pulang mas bro nih, hal yang aneh itu terjadi mas bro. Begitu kita pulang, kita itu perasaan gitu ya kan ya, yang kita lewatin saat kita pergi itu satu jalur mas bro. Bener itu satu jalur, gak ada jalur lain. Saat kita berangkat masuk ke hutan itu, saat kita pulang itu satu jalur perasaan itu mas bro ya. Nah yang anehnya, karena kebetulan kan yang begitu pas berangkat itu mamang saya yang di depan, pas pulang saya yang di depan gitu mas bro ya. Pas pulang itu jalan yang kita lewatin itu beda mas bro. Nah di situ kita itu udah mulai agak, saya itu udah mulai aduh gitu kan, keringat udah mulai ini gitu kan, beda perasaan. Saya bilang gini, dalam hati saya nggak, belum ngomong itu sama mamang saya, perasaan tadi nggak lewat jalan sini gitu kan mas bro ya. Nah lanjut perjalanan, tiba-tiba mas saya ngomong gitu kan, tadi kita lewat sini nggak, perasaan nggak lewat sini jalannya gitu kan. Mau bilang iya emang nggak lewat sini, saya bilang gitu. Cuman saya juga aneh gitu kan, pas pulang itu kan satu arah, maksudnya satu jalan gitu, satu jalan setapak gitu. Pas pulang juga otomatis satu jalan setapak mas bro ya, begitu. Nah yang jadi kejanggalannya itu bisa apa namanya, bisa kesasar gitulah istilahnya, beda jalur gitu kan. Sampai ada setengah jam kita perjalanan mau lanjut pulang, kita berhenti dulu. Nah kebetulan pas berhenti itu jadi sebelah kanan sebelah kiri kita pas mau pulang itu tebing tinggi gitu kan, sebelah kanan jurang, kebetulan juga ada pohon tinggi. Nah gitu kita di situ itu dapat buruan mas bro. Buruannya sederhana sih, cuma luwak doang gitu kan. Cuman kan buat penembak mas bro semua lah, sama penghobi pasti tahu lah gitu kan, luwak itu ya gimana gitu kan. Akhirnya memang saya eksekusi gitu kan. Jadi eksekusi itu nggak cukup sekali tembak mas bro. Yang biasanya kalau misalkan saya hunting di sekitar rumah, di belakang rumah perkebunan gitu kan, pohon bambu itu satu kali dua kali udah jatuh ke bawah mas bro si luwak itu. Nah yang ini sampai 6 kali mas bro, 6 kali ya kan, 6 atau 7 gitu, kurang lebih 6 ya, 6 kali gitu kan. Memang saya tembak 6 kali. Itu yang pertama itu tepat di sini mas bro, di tengah-tengah antara apa pelipis gini kan, tengah-tengah mata gini, jidat. Seharusnya kalau misalkan udah kena sini kan udah langsung apa namanya, tumbang. Kalaupun nggak tumbang dia itu udah down gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain mas bro, udah kena sini tuh ya. Emang saya ambil tindakan gitu kan, eksekusi gitu. Terus pertama tengah sini itu nggak jatuh mas bro, si luwak itu masih bisa ngerayap jalan gitu, masih bisa ngerayap jalan. Kemudian memang saya tembak lagi di arah matanya yang kanan apa kiri waktu itu kan, kiri ya kalau kiri ya, kiri, tembak kiri, des kena itu. Kenapa bisa bilang kena kan kalau misalkan luwak itu ketembak itu kan, kalau kesorot itu kan mata luwak itu dua mas bro ya, kalau kesorot center itu kelihatan nyala dua gitu. Yang ini kan tinggal satu karena ketembak yang kirinya itu. Nah tinggal yang kanan itu belum jatuh mas bro, dia itu masih diem gitu, masih merayap-rayap. Nah kemudian saya tembak dari samping kena sini mas bro nih. Waktu itu kita pakai apa serapan tuh, bocap apa ya? Bocap ya, pakai bocap mas bro, pakai bocap. Seharusnya sini, dari sini aja udah pertama udah drop gitu kan kondisinya. Sampai sini mas bro, tembak yang ketiga kalinya sini masih bisa ngerayap mas bro.
Yang keempat kalinya ditembak di sini, di leher ya kan ya, di leher, tembak di leher masih bisa ngerayap mas bro. Yang ke saya lupa lagi lah, yang kelima sebenarnya, pokoknya yang terakhir itu ditembak di posisi itu nyamping mas bro. Jadi ini ibaratkan gini, kita di sini, ini si luwak ini nyamping gini, otomatis kita tembak ke sini, jadi tepat ke arah sini mas bro nih, sekitar inilah gitu ya, das gitu kan, tembak gitu kan. Seharusnya logikanya kan kalau entah apalah, kita juga nggak tahu gitu kan, mistis atau gimana sih juga nggak tahu, kita juga nggak tahu gitu kan. Cuman yang waktu itu ya kita ambisi buat tembak gitu mas bro ya, karena lihat buruan gitu kan, janool lah kalau tim kita bilang itu udah janool gitu kan, udah harus oper ke bawah, udah tumbang gitu kan. Nah, udah terakhir tembak sini, tiba-tiba itu mas bro, yang mengejutkan itu bukan saya dong yang denger itu, memang saya juga denger mas bro. Itu jelas banget di telinga kita, itu terdengar suara kayak apa, kalau orang Sunda bilang itu ulah ditembakkan gitu, ulah ditembakkan gitu, atau sebelah kiri loh, di atas tebing gitu kan, di atas tebing gitu ya, karena memang posisinya kan jalan setapak, jadi sebelah kiri itu atas tebing. Ada yang bilang gitu kan, yang teriak ulah ditembakkan gitu kan. Kalau misalkan orang Indonesianya bilang itu jangan ditembakin gitu bilangnya, cuma ini kan bilangnya pakai bahasa Sunda gitu, jangan ulah ditembakkan gitu. Itu ya kita pikir cuma apa, orang yang nembak juga atau gimana gitu kan, karena memang kebetulan waktu itu ya ada beberapa dari universitas atau sekolah ya, Kang lupa lagi sih ya, yang ngelakuin ngecamp ya, yang lagi ngecamp gitu kan. Begitu kita masuk parkiran waktu itu, bukan parkiran sih tepatnya ya, tempat kita nyimpen motor, jadi di bawahnya ada orang yang camp gitu kan, ada acara anak-anak ya, pemuda-pemudi lah waktu itu yang camp ya. Kita pikir mereka lah yang bilang jangan ditembakin gitu kan, kita nggak denger gitu, kita nggak gubris gitu kan, kita tembak sampai yang akhirnya yang ketujuh itu si luwak itu nggak kita tembakin, karena memang udah posisinya udah stop gitu, nggak jalan, nggak maju, nggak mundur, udah stuck di tempat gitu mas bro. Selang beberapa menit, sekitar 2-3 menit, tiba-tiba si